Drakor alias drama kotor ala Jokowi. Serial drama politik 2024 telah dimulai. Megawati menugaskan Ganjar maju sebagai calon presiden 2024 dan menjadikan Mahfud sebagai wakilnya guna memecah suara Nahdlatul Ulama. Sementara Jokowi ditugaskan Megawati untuk membentuk koalisi Indonesia Maju dengan mengajukan Prabowo sebagai calon presiden 2024 berpasangan dengan Gibran anak kandung Jokowi. Serial drama ala Jokowi sebenarnya berawal dari Pilpres 2019 yang lalu. Hasil kontrak atau bargaining politik antara Jokowi dan Prabowo yaitu Jokowi berjanji akan menjadikan Prabowo sebagai presiden 2024 dengan syarat tidak menyengketakan atau mengajukan kasus tindak pidana pemilu 2019. Di antaranya kasus pembunuhan ratusan petugas KPPS. Dan Megawati pun menyadari PDIP akan tenggelam di 2024 kepercayaan rakyat terhadap partai berlogo binatang banteng itu tidak akan menang. Maka Megawati menugaskan Jokowi membentuk koalisi besar dan cawe-cawe ke ketua umum partai akhirnya terbentuklah koalisi Indonesia Maju. Drama politik pun dibuat terkesan antara Megawati dan Jokowi berseteru padahal mereka ingin menipu para pendukung PDIP yang fanatik dan bodoh. Bagaimana cara memenangkan suara di Pilpres 2024 maka Ganjar dipasangkan dengan Mahfud guna memecah suara Nahdlatul Ulama. Ganjar hanya tumbal politik jika PDIP serius ingin menang di pemilu 2024 pasti akan memunculkan Puan Maharani sebagai calon presiden. Karena Megawati menyadari PDIP sudah 2 periode berkuasa dan tidak bisa menang di Pilpres 2024. Maka Ganjar dijadikan tumbal. Tetapi Megawati dan Jokowi masih tetap ingin menguasai parlemen dengan cara memajukan Gibran sang putra mahkota sebagai pasangan Prabowo. Keanggotaan Gibran dan Jokowi masih berstatus anggota partai PDIP. Keduanya belum ada pemecatan atau pengunduran diri dari partai PDIP bergambar binatang banteng itu. Segala cara pun ditempuh dengan mempolitisasi MK agar merubah syarat batas usia calon wakil presiden. Jika MK sudah membuat keputusan maka DPR akan menyetujui perubahan PKPU mekanismenya dibuat terbalik. Seharusnya PKPU dirubah dulu baru MK mengeluarkan keputusan. Serial drama di MK pun terjadi sang paman berhasil meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden walaupun resiko yang akan dihadapi pemecatan jabatannya sebagai ketua bukan dipecat statusnya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Kehormatan MK yang diketuai Jimli. Usman berhasil melemparkan kotoran taik di lembaga hukum tertinggi. Keputusan yang dikeluarkan sudah jadi taik maka pemilu 2024 berjalan di atas kotoran taik yang dilemparkan Usman itu. Hasil pemilu pun akan jadi taik dan presiden terpilih pun presiden taik. Dan Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli pun bersandiwara dalam memutus pelanggaran kode etik Usman. Jika Usman diberhentikan dengan tidak hormat maka akan membuka peluang banding. Emang kalau banding kenapa rupanya? Mengapa Jimli tidak membuang Usman dari MK karena Jimli juga punya kepentingan yaitu anaknya yang saat ini menjabat sebagai Wasekjen Gerindra dan juga calon legislatif dari partai berlogo binatang Garuda itu. Serial drama semakin menarik dibuat suasana antara kubu Megawati dan kubu Jokowi begaduh dan akar rumput yang bodoh itu pun mempercayainya. Akhirnya kedua pasangan partai bergambar binatang banteng dan Garuda itu melenggang di Pilpres 2024. Keberhasilan drakor drama kotor ala Jokowi yaitu telah mewujudkan kontrak politik dengan Prabowo dan menjadikan anaknya sebagai wakil Prabowo bertujuan untuk melindungi dirinya dari jeratan hukum yang berlapis.